Ya, di tengah pandemi COVID-19, berbagai masyarakat memiliki caranya tersendiri untuk bersinergi dan melawan COVID-19. Jika tadi kita telah terhubung dengan Yayasan Indonesia Hijau, saat ini kita telah terhubung dengan Raka Pramudito selaku Eksekutif Director Turun Tangan untuk mengetahui kegiatan yang telah dilakukan Yayasan Turun Tangan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Selamat pagi, Mas Raka. Apa kabar? Halo, selamat pagi Mas. Ya, oke, Mas Raka, ini bisa dijelaskan apa latar belakang yang melatar belakangi teman-teman di Turun Tangan untuk ikut membantu? Iya, jadi karena memang kita tahu bahwa COVID-19 itu bukan masalah pemerintah saja dan pihak swasta, jadi ini memang menyerang banyak elemen masyarakat, terutama epicentrumnya di daerah Jabodetabek, gitu. Dan memang kebetulan memang kantor pusat kami juga di Jakarta. Nah, jadi memang relawan teman-teman di Jakarta dan pada akhirnya menyebar ke beberapa daerah yang lain, memutuskan untuk bisa ikut ambil bagian di sana dengan berbagai macam cara. Jadi setiap daerahnya juga punya cara masing-masing untuk bisa bergerak gitu dengan fokus targetnya juga ada yang ke masyarakat, ada yang juga ke rumah sakit, baik juga advokasi ke pemerintah juga. Oke, dalam pandemi corona ini kegiatan sosial apa saja yang akan dilakukan? Oke, jadi so far sekarang kami ada 3 proyek besar yang sudah sedang running. Pertama itu ada pembagian sembako dengan bagaimana menempatkan eh, lumbung-lumbung gitu. Kami menyebutnya dengan keranjang baik. Jadi lumbungnya itu di dalam keranjang ditempatkan ke beberapa titik-titik di keramaian agar siapapun yang merasa membutuhkan bisa mengambil kebutuhan-kebutuhan di dalam sembako itu dengan gratis. Dan siapapun yang punya kebutuhan lebih bisa meletakkan kebutuhan itu di sana agar jadi akan ada alur barang yang terjadi di sana. Itu satu. Yang kedua, kami sedang bekerja sama dengan beberapa NGO juga untuk bisa memberikan APD kepada pemakam. Jadi sekarang memang pemakaman-pemakaman yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa dedicate sebagai pemakaman jenazah COVID-19 ini juga rentan terpapar untuk Hmm. virus ini. Jadi mereka kami fokuskan untuk bisa multivitamin, terus juga APD-APD yang standar kesehatan, agar mereka juga tercover dengan baik. Yang ketiga ini soal bagaimana kami bekerja sama dengan beberapa NGO untuk bisa apa namanya mengkampanyekan video-video kreatif terkait juga penggunaan masker kain dan juga apa namanya cara cuci tangan yang baik, lalu juga sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat yang tidak terpapar oleh internet terhadap kasus COVID-19 ini. Karena banyak elemen masyarakat di luas yang masih berkeliaran di luar yang tidak bisa bekerja di rumah, tidak mengetahui soal potensi mereka terpapar virus COVID-19 karena mereka tidak punya akses internet gitu. Jadi kami dengan relawan yang ada mengedukasi mereka dengan cara-cara yang konvensional agar mereka juga paham soal potensi-potensi yang terjadi di COVID-19. Oke, Mas Raka, ini kalau kita berbicara tentang salah satu penerima manfaatnya adalah teman-teman pemakam seperti itu. Karena memang minim sekali bantuan untuk mereka. Tapi kalau berbicara tentang siapa saja penerima manfaatnya dan kriterianya seperti apa? Oke, kalau misalkan berbicara nasional banyak sekali ya teman-teman. Teman-teman di Bali misalkan teman-teman turun tangan di Bali, mereka menyasarkan sektor pariwisata, pekerja pekerja wanita sektor pariwisata. Jadi memang di sana Bali sedang lumpuh, pariwisata tutup total, dan yang paling terdampak adalah sektor-sektor pariwisata informal yang pekerjanya adalah mayoritas wanita. Jadi teman-teman Bali di sana fokusnya di sana. Berbeda dengan teman-teman di Jogja yang memang targetnya adalah masyarakat masyarakat kelas C dan kelas D, di mana pekerja-pekerja harian seperti penunggang delman, lalu juga tukang beca, lalu juga pedagang-pedagang di Malioboro, mereka yang terkena terpapar efek dari virus corona dan himbauan untuk di rumah saja ini mereka bagikan secara rutin setiap harinya satu paket sembako agar mereka bisa dinikmati dalam satu kepala keluarga. Dan mungkin di Jakarta ini juga teman-teman kemarin baru bergerak untuk bisa membagikan 5.000 paket hand sanitizer, masker, dan juga susu kepada masyarakat yang bekerja sehari-hari di luar rumah, seperti ojek online, lalu juga pedagang pasar, pedagang keliling, juga teman-teman di
bidang transportasi, baik itu di Transjakarta atau di MRT. Gitu. Jadi dibagikan kepada merata di 5 titik di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, 5.000 paket. Jadi targetnya memang banyak, tidak menutup kemungkinan juga besok kami akan jalan kepada beberapa rumah sakit untuk bisa memberikan bantuan multivitamin dan suplemen karena dokter-dokter yang sudah merawat kasus-kasus COVID-19 ada satu asrama khusus untuk mereka bisa dikarantina untuk sebelum kembali kepada keluarganya masing-masing. Nah, di sini kami membantu untuk proses rehabilitasinya, bagaimana kami menyediakan madu, telur, lalu juga pasokan-pasokan vitamin agar kebutuhan selama karantina 14 harinya tercukupi. Seperti itu, Mas. Oke oke, tapi kalau berbicara tentang jumlahnya sendiri, sudah berapa banyak yang terbantu dan akan dilaksanakan di titik mana saja ini Mas Raka? Oke, so far yang kami data, yang terbantu penerimaan manfaatnya sekitar 15.000 penerimaan manfaat yang sampai hari ini terus bergulir. Kalau untuk titik-titik kegiatannya, kami sekarang Jakarta sudah pasti, tapi di luar Jakarta kami mendata lebih daripada 15 kota di seluruh Indonesia, seperti Jogja, Bali, Bandung, lalu di Sumatera ada Medan, ada Langsa, lalu di Kalimantan ada Palangkaraya dan Banjarmasin, di Sulawesi ada Makassar dan Palu, juga Parigi Motong, dan terakhir paling timur kami ada di Ambon gitu. Juga ada di beberapa di Nusa Tenggara juga kami ada. Jadi memang teman-teman nasional serempak memang gerak dengan tenaga yang mereka punya dan ciri khas kegiatannya masing-masing setiap daerahnya seperti itu. Oke. Apakah kemudian turun tangan juga membuka open donation dan kalau membuka bantuan apa saja yang bisa diberikan dan kemana? Iya, jadi kami juga membuka donasi sebenarnya, buka donasi secara transfer. Kalau misalkan mau tahu apa namanya nomor rekeningnya bisa buka di akun Instagram kami @turuntangan. Di sana ada nomor rekening resminya. Atau juga kalau teman-teman dirasa ingin mengirimkan kebutuhan sembako untuk kami bisa bagikan kepada titik-titik lumbung yang kami miliki. Karena kebetulan juga ini bekerja sama dengan teman-teman di aplikasi Kawal COVID, jadi memang ini nanti akan termaintain lewat aplikasi. Oke. Karena teman-teman bisa kirim ke alamat kantor kami di Jalan Palapa, Pasar Minggu gitu. Atau mungkin lebih lengkapnya nanti bisa DM di akun Instagram kami @turuntangan. Turun Tangan. Baik, terima kasih Mas Raka Pramudito selaku Eksekutif Director dari Turun Tangan. Terus sukses dan tetap jaga kesehatan Mas Raka Terima dan juga kasih. teman-teman. Terima kasih.